Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalin, nama saya Muhammad Syarif. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 bulan 11 tahun 2024. Kita lagi berada di wilayah pertanian di Kusambi, Desa Karangintan, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Hari ini insya Allah kita akan memulai salah satu dokumentasi dari proses kita sebelum semai padi sampai dengan nanti kita panen. Insya Allah tahun ini kita akan mendokumentasikan berbagai tahap yang akan kita laksanakan untuk penanaman padi. Apa kabar teman-teman para petani muda? Apa kalian masih berminat untuk menjadi petani? Kenapa? Karena sekarang Indonesia lagi kekurangan petani muda. Ayo teman-teman yang masih punya tenaga prima, semangat masih luar biasa, waktunya masih banyak. Yuk kita sama-sama meneruskan apa yang sudah orang tua kita wariskan kepada kita. Karena kita para pemuda di desa biasanya itu cenderung banyak punya lahan pertanian, akan tetapi saat ini minat para teman-teman yang seusia saya di antara umur 20 sampai 40 tahun itu minat di petani itu kurang. Ayo kita luangkan waktu, walaupun kita bekerja, walaupun kita ada kesibukan, yuk mari kita sisihkan waktu kita untuk bertani. Karena apa? Karena petani itu menyenangkan. Ketika kita melihat tanaman kita tumbuh, dari dia mulai semai sampai tumbuh, nanti sampai dia tumpang sari, sampai dia berbuah dan sampai matang, itu adalah salah satu kebahagiaan yang mungkin tiada tara bagi mereka yang suka dan senang bertani. Hari ini kita mulai persiapan untuk penyemaian padi yang tadi malam kita sudah melakukan perendaman benihnya. Jadi hari ini kita sudah siapkan lahannya dari kemarin. Jadi hari ini kita akan lakukan penyemaian padi di lahan kita di daerah Kusambi. Dan ini kita lakukan sebagai salah satu dokumentasi kegiatan kita sehari-hari kita di sini. Dan juga mungkin yang sudah senior di bidang pertanian, monggo, dan kalau misalnya ada yang kurang dan salah, mohon nanti di evaluasi supaya nanti hasilnya lebih optimal lagi di pertanian kita. Alhamdulillah kita saat ini sudah mungkin ini yang ke-4 tahun ya kita jalan menjadi seorang petani. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Yuk luangkan waktu, jangan gengsi untuk menjadi petani, karena petani itu keren. Nah ini dia benih yang akan ditanam. Tapi pertanyaannya kenapa kok warna hitam kayak gini? Nah ini teman-teman, kemarin tadi malam sudah kita sortir pemilihan benihnya, kita rendam
ya, di air kurang lebih 1 malam. Jadi yang timbulnya itu kita buang, kayaknya itu bibitnya nggak baik. Jadi kita ambil yang tenggelam, dan ini kita campurkan dengan habu dapur. Habu dapur kita aduk seperti ini. Kenapa? Karena kata orang dulu ini akan membuat pertumbuhan benihnya akan baik. Jadi ada beberapa yang kita siapkan. Ini ada ember, ini ada gayung nanti untuk ngambil sekian-sekian untuk dibuat di sana. Dan ini, nah ini teman-teman, mungkin catatan tersendiri. Biasanya kalau dulu mata pasaknya ini biasanya untuk buat ke dalam ini dulu kita pakai yang tajam, jadi agak dalam. Jadi usahakan kepalanya ini jangan tajam. Karena apa? Karena kalau tajam, nanti ketika kita membuat padinya ke dalam lubang, itu akan menumpuk di bawah, di dasar, dan yang paling bawah itu akan terkendala untuk pertumbuhannya karena mereka harus mendorong yang ada di atas. Jadi usahakan nanti posisi benihnya itu agak lebih rata di permukaan tanah supaya nanti pertumbuhannya akarnya lebih baik. Jangan sampai seperti ini. Nah, kalau lubangnya tajam, nanti yang paling bawah itu akan susah tumbuh. Jadi usahakan agak lebar seperti ini supaya lebih baik. Kemudian apa aja yang kita siapkan? Ini ada masak untuk buat lubangnya, itu kan. Nanti baru kita, dan ini ada cangkul, dan ini ada arit untuk pembersihan lahannya. Ini sudah siap, ada sebagian. Jadi lanjut kita kasih lubang dulu. Ini beberapa bagian. Usahakan dari ujung dulu supaya nanti manajemennya lebih bagus dan juga rapi. Ini yang ada rumput-rumputnya bersihkan. Oke. Nah, bismillah. Nah teman-teman, ini dia nggak dalam, cuma lebar. Usahakan jaraknya jangan terlalu rapat, karena nanti kalau dia tumbuh dia akan rapat dan agak susah nanti tumbuhnya. Oke. Setelah itu kita ambil secukupnya. Nah, jangan lupa baca bismillah ya. Bismillah kita buat di sini. Ingat, usahakan jangan sampai banyak yang menumpuk di bawah ya, karena tumbuhnya akan kurang baik. Mungkin teman-teman ada yang lebih efisien daripada ini. Ayo kita sharing kira-kira bagaimana yang lebih bagus menurut para teman-teman, supaya kita bisa berkolaborasi, berdiskusi. Nah, nanti setelah ini disemai seperti ini harus dikasih tanah di atas. Supaya apa? Karena biasanya kalau setelah ini ada binatang kayak semut, bisa diambil di tanah sini bisa, atau kalian bisa ambil abu yang ada di rumah atau tanah yang lebih subur. Nah, kita hembus sedikitnya, secukupnya aja. Ya usahakan jangan sampai ada tanah yang keras di atas, karena nanti kalau keras di atas dia akan menghambat pertumbuhan untuk tumbuh ke atas. Oke.
Oke teman-teman, itu tadi setelah ini beberapa sudah ada yang sudah kita buat di lubang. Jadi setelah ini kan masih terbuka nih, masih terbuka. Jadi kita harus tutup di atas ini harus dengan tanah. Kenapa? Karena biasanya kalau setelah kita semai ini mungkin ada beberapa hama yang memakan padi ini. Mungkin ada burung, ada tikus, ada semut yang besar, bahkan itu hujan yang deras pun bisa merusak, karena kalau kena hujan deras ini akan kemana-mana. Jadi harus ditutup dulu, usahakan pakai tanah yang agak lebih tidak keras ya, yang gembur. Bisa pakai tanah ada yang di sekitar sini, bisa juga pakai abu dari rumah kalian, mungkin bisa dibawa dari rumah. Tapi kita cukup pakai tanah di sini karena di sini insya Allah tanahnya bagus aja. Jadi kita pakai tanah yang ada supaya kita nggak susah bawa kemana-mana. Nah, tutup dulu supaya aman. Oke teman-teman, itu tadi sekilas proses penyemaian benih padi setelah beberapa jam selesai. Dan informasi, mungkin ada yang tanya kira-kira berapa sih yang kita pakai, jumlah padinya yang kita semai. Itu sekitar 8 liter, dan itu cukup untuk luasan kurang lebih setengah hektar. Jadi nanti setelah 6 liter itu kita semai, nanti setelah 1 bulan kita pindahkan lagi ke tempat yang lebih luas. Artinya kalau bahasa Banjar kami di sini namanya diteradak. Setelah itu kita lacak. Nah, di lacak itu tujuannya adalah untuk memperbanyak anakan dan mempertua umur padi. Kenapa? Karena benih yang kita pakai di sini rata-rata di daerah Kosambi ini jenisnya adalah jenis siam. Jadi umurnya kurang lebih 7-8 bulan. Jadi kita di sini pakai beras siam. Jadi nanti anakan itu pasti tinggi karena di sini biasanya sering banjir. Kadang-kadang saat tanam bahkan sampai panen pun kadang-kadang di sini, karena di Kalimantan Selatan itu biasanya sering terjadi banjir ketika musim tanam. Jadi setelah ini kita sambil nanti menyiapkan lahan untuk area di sini, sambil kita perawatan nanti untuk padi yang sudah kita semai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton ini. Semoga teman-teman dan saya sendiri pribadi tetap bersemangat untuk menjadi petani, walaupun di tengah kesibukan kita bekerja, kita tetap harus meluangkan waktu untuk bercocok tanam. Karena apa? Karena beras itu adalah salah satu kebutuhan rumah tangga yang sering kita pakai di rumah. Jadi untuk mempermudah kita, menghemat kita untuk belanjaan di rumah, paling tidak kita tidak beli beras. Kita tanam cukup untuk 1 tahun. Kalau ada lebih, nanti kita jual untuk modal yang akan kita tanam. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa dukung selalu channel kita, karena channel ini bertujuan untuk saling support, saling berbagi, saling mendukung. Kita channel ini bukan khusus untuk hiburan semata, tapi juga untuk edukasi. Ini kita bisa sharing seperti ini karena kita sudah menjalankan kurang lebih 3 tahun di sini berkat bimbingan oleh para senior di sini. Kemudian ada juga pendampingan dari penyuluh petani lapangan yang di daerah kita masing-masing. Terima kasih sudah membimbing kami sampai di sini. Semoga nanti apa yang kita tanam itu yang kita petik dan menjadi hasil yang memuaskan untuk kita dan juga keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.